Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita semua bisa bermuajahah, bisa bermujalasah dalam rangka kajian fikih muamalah yang insya Allah akan kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga masih diistiqomahkan oleh Allah untuk menapaki jalan ketuanya, itu jalan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala hingga Allah ridho atas kita semua dan kaum muslimin menjadi bahagia dengan negara Islam. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi panutan kita, beliaulah yang telah mengantarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan atas nikmat itu hingga hari ini kita semua masih dalam nikmat iman dan Islam. Dan dengan itu pula kita bersungguh-sungguh dan berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah fillah, pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan kita kali pertama ya, setelah untuk membahas tentang fikih muamalah. Kebetulan kitab yang ingin kita bahas saat ini adalah kitab Al-Buyu Al-Qadimah wal Mu'asar wal Bursat Al-Mahalli wal Dawliyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Ahmad As-Sabati. Di bagian pertama atau di bab pertama, sebelum masuk ke dalam masalah fikih muamalah, beliau membahas tentang al-hukm syar'i atau hukum syar'i. Kita mulai pembahasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal al-hukm syar'i. Bab yang pertama adalah mengenai hukum syar'i. Apa hukum syar'i itu? Huwa hukum syar'i al-muta'alliqu bi af'alil ibad bil iqtida' aw at-tahqir aw al-waqi. Hukum syar'i itu adalah seruan asyari, seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba bil iqtida', dengan adanya tuntutan, aw at-tahqir atau pilihan, aw al-waqi dan hukum waqi. Itu hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu artinya seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, di mana seruan itu bisa berupa tuntutan, yang kedua bisa berupa pilihan, dan yang masuk kategori hukum syara juga itu adalah hukum waqi. Hukum waqi ini adalah hukum yang menjelaskan tentang akwal atau kondisi untuk menjelaskan hukum taklifinya, hukum yang menjadi beban bagi manusia. Wasyari'u huwa Allah Subhanahu wa taala, dan asyari yang dimaksud ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pembuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hitabu syari' huwa hitabullah taala. Jadi berarti seruan asyari atau seruan pembuat syariat itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa mithaluhu, seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi ini adalah salah satu seruan Allah. Contoh dari seruan Allah, di seruan syariat. Artinya seruan pembuat syariat. Kemudian ada juga firman Allah, wa qauluhu ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati allati ahwaha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl.
Itu surat An-Nisa ayat 85. Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada para ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian menghukumi atau menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian itu menetapkan hukum dengan adil. Ini juga salah satu kitobus syari, arti seruan Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Artinya seruan itu ditujukan untuk menjadi panduan, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh perilaku yang akan dilaksanakan oleh manusia. Termasuk juga yang masuk kitobus syari itu adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sabda Rasulullah SAW itu dianggap sebagai seruan asyari atau seruan Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW, beliau itu tidak mengucapkan sesuatu, tidak mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan hukum kecuali atas dasar wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, sabda Rasulullah itu juga merupakan kitobus syari. Bedanya cuma kalau Al-Quran itu adalah lafzun wal makna min Allah, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis Rasulullah itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Nah, salah satu contoh dari seruan asyari atau seruan pembuat syariat itu dari hadis Rasulullah adalah man amala amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi barang siapa yang berbuat satu amalan, satu perbuatan tertentu, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah, tidak ada dasarnya, perbuatan itu tidak ada pijakannya, fa huwa raddun, maka amal tersebut ditolak. Ai mardudun, artinya ditolak. Wa ghairu maqbulin, dan tidak diterima. Itu hadis ini juga menegaskan bahwa seluruh perbuatan manusia, apapun jenis perbuatannya, itu harus memiliki pijakan, dalil, ya. Harus memiliki landasan, dasar yang didasarkan kepada Al-Quran maupun didasarkan kepada hadis Rasulullah. Jadi Al-Quran itu adalah kitobus syari, lafaz dan makna. Seruan Allah, seruan pembuat syariat, lafaz dan maknanya. Kalau hadis itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, redaksinya dari Rasulullah. Wa muta'alliqun bi af'alil ibad, yakni anna asy-syari'a ya'muruhum an yaqumu bil af'ali aw yanhahum anha. Maksud dari pengertian bahwa seruan asyari itu adalah muta'alliqun bi af'alil ibad, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, itu artinya adalah asyari, pembuat syariat atau Allah Subhanahu wa taala itu ya'muruhum an yaqumu bil af'al, memerintahkan untuk melaksanakan satu perbuatan, au yanhahum anha, atau melarang satu perbuatan. Itu ya. Jadi di awal tadi pengertian hukum syara itu adalah kitobus syari al-muta'alliqu bil af'alil ibad. Bi af'alil ibad, muta'alliqun bi af'alil ibad, itu maksudnya adalah bahwa asy-syari atau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berbuat atau melakukan perbuatan atau mencegah kita melakukan perbuatan. Jadi artinya seruan itu ada hubungannya dengan perbuatan manusia, baik perbuatan itu adalah sesuatu yang diperintahkan maupun perbuatan itu adalah sesuatu yang dilarang. Wa makna al-iqtida at-talab, dan pengertian al-iqtida itu adalah at-talab. At-talab itu artinya tuntutan. Tuntutan itu artinya dorongan untuk melakukan. Dorongan, ya. Dorongan untuk melakukan perbuatan atau mencegah dari perbuatan tertentu. Artinya at-talab itu hanya sebatas tuntutan. Apakah tuntutan itu berupa perintah atau tuntutan itu berupa larangan?
Karena di sini disebut wa talabu yang qasimu ila qismain, dan tuntutan itu terbagi menjadi dua bagian. Talabu fi'lin, yaitu tuntutan untuk mengerjakan, dan yang kedua adalah wa talabu tarki, yaitu tuntutan untuk meninggalkan. Jadi muta'alliqun bi af'alil ibad, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, bilikito, dengan tuntutan. Tuntutan itu bisa berupa tuntutan untuk melaksanakan satu perbuatan atau tuntutan untuk melarang sebuah satu perbuatan. Itu ya. Wa talabul fi'li in kana jaziman fa huwa al-ijabu awil fardhu. Tuntutan untuk melakukan perbuatan in kana jaziman, jika tuntutan itu bersifat pasti. Artinya pasti, tegas misalnya ya. Fa huwa al-ijabu awil fardhu, maka itu merupakan kewajiban atau fardhu. Jadi kalau tuntutan untuk melaksanakan satu perbuatan itu sifatnya pasti dan tegas, kalau ada tuntutan tidak pasti dan tidak tegas, nanti yang lain. Kalau tuntutannya itu pasti dan tegas, jadi misalnya semacam ada janji pahala bagi yang melaksanakannya dan ancaman bagi yang meninggalkannya, itu namanya pasti. Jadi kalau tuntutannya perintah, ya, namun tidak disertai kepastian, misalnya tidak disertai dengan ancaman, tidak dikaitkan dengan keimanan dan sebagainya, itu baru konteksnya berbeda dengan yang wajib. Jadi baru kalau yang pasti itu wajib atau fardhu. Semisal ya, wa mithluhu qauluhu ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, tegakkanlah kalian salat. Aqimu itu tuntutan dari Allah. Kenapa di sini disebut jazim, pasti? Karena banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu akan dikenai sanksi. Bahkan orang yang melaksanakan sholat namun dia sholatnya lalai, tidak akan Allah. Misalnya wailul lil musholli alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholatnya dia lalai, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah sholat tapi tidak karena Allah. Itu diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka. Jadi ada kecaman, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Itu artinya tuntutan aqimus sholat, ya, seruan Allah aqimus sholat, itu tuntutan yang pasti, tegas. Karena ada ancaman bagi yang sholatnya lalai, ada ancaman, apalagi meninggalkan. Apalagi meninggalkan. Wa ikana ghairu jazim, jika tuntutan itu ghairu jazimin, ya, tidak pasti. Ada seruan, tapi seruan itu tidak pasti. Ini tidak tegas maksudnya. Fa huwal mandub aw sunnah aw nafilah. Maka itu disebut dengan istilah mandub. Mandub itu disunahkan, awi sunnah, kalau istilah itu sunnah, ya. Awi nafilah, atau dengan istilah nafilah, ya. Itu masuk tuntutan yang tidak pasti. Jadi kalau ada tuntutan seruan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pasti, maka itu masuk kategori sunnah, ya, mandub atau nafilah, ya. Semisal wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, semisal sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kana kasawmi dahri. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu disertakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasawmi dahri, maka dia seperti puasa selama 1 tahun. Ini kan ada tuntutan untuk melaksanakan puasa ini. Namun tidak disertai misalnya ancaman, ya, ancaman kalau tidak melaksanakannya dia akan disiksa oleh Allah, dia akan itu, misalnya begitu, tidak ada. Nah, maka tuntutan yang begitu, tuntutan yang tidak pasti begini ini masuk kategori mandub atau sunnah, ya, atau nafilah. Jelas, ya.
Jelas bahwa tuntutan itu ada tuntutan untuk melaksanakan satu perbuatan. Kalau tuntutannya bersifat pasti, itu sifatnya wajib atau fardu. Kalau tuntutannya tidak pasti, itu masuk kategori mandub, sunnah atau nafilah. Kemudian tolak yang kedua, artinya tuntutan yang kedua. Kalau tadi tuntutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu, sekarang tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Wa talabu tarki in kana jaziman fa huwa tahrim aw al-hadri. Kalau tuntutannya itu adalah tuntutan meninggalkan satu perbuatan, in kana jaziman, jika tuntutan itu bersifat pasti, fa huwa tahrim, maka itu adalah keharaman. Aw al-hadri, ya, atau haram, ya, atau makruh, dilarang pasti. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Telah diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi. Ini adalah pernyataan jelas, ya, menggunakan kalimat hurrimat. Jadi diharamkan. Itu artinya sudah pasti. Jadi, pasti untuk ditinggalkan, untuk tidak mengkonsumsi bangkai, darah maupun daging babi. Ya, apapun alasannya, karena memang tidak ada pengecualian gitu. Jadi itu tuntutannya bersifat pasti. Wa ikana wa jazim, jika tuntutan itu tidak pasti, fahuwal karahah, maka itu yang disebut dengan makruh. Makruh itu tidak disukai. Tidak ada tuntutan untuk ditinggalkan atas perbuatan tertentu, namun tuntutan itu tidak bersifat pasti, maka itu adalah makruh. Artinya tidak disukai Allah, tapi tidak sampai haram, ya. Artinya tidak sampai berkonsekuensi dosa. Cuma meninggalkannya adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Meninggalkannya bukan berarti kebalikannya menjadi sunnah, ya. Jadi tuntutan meninggalkan, namun tuntutan meninggalkannya ini tidak pasti, itu makruh. Maka ketika meninggalkannya, dia berarti mendapatkan pahala. Ketika meninggalkannya, dia dapat pahala. Apakah berarti itu sunnah? Tidak. Jadi harus dibedakan. Soalnya banyak orang yang kemudian menetapkan kebalikan. Misalnya contoh, kebalikan dari wajib haram, tidak gitu. Jadi misalnya orang meninggalkan sholat, dia berarti telah melakukan perbuatan haram. Tidak bisa dipahami demikian. Dia meninggalkan kewajiban, bukan melaksanakan keharaman, ya. Jadi kalau orang tidak sholat, dia berarti meninggalkan kewajiban dan dia berdosa atas perbuatan meninggalkan kewajiban tersebut. Dan itu tidak termasuk kategori dia melakukan keharaman, bukan. Harus dibedakan. Jadi artinya tolabul fi'li wa tolabul tarki, tuntutan untuk melaksanakan satu perbuatan dan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu adalah hal yang lain. Jadi soalnya dalam banyak, ya, dari kalangan para pemikir muslim itu kadang menganggap kebalikan dari kewajiban haram, kebalikan dari sunnah makruh, padahal tidak begitu pengertiannya. Contoh dari tuntutan yang meninggalkan yang tidak pasti, yang disebut di sini adalah makruh, itu adalah sabda Rasulullah SAW, la sholata ba'dal asri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada sholat setelah asar hingga terbenam matahari. Ya, Syekh Yusuf As-Sabati ini dimakruhkan, ya, kalau melaksanakan sholat setelah asar hingga sampai terbenam matahari. Berarti kitab syari' muta'alliqun bi af'alil ibad bil iqtida sudah selesai.
Kemudian selanjutnya wa amat takhir, ini pilihan antara melakukan atau pilihan untuk meninggalkan. Takhir itu namanya pilihan untuk melakukan satu perbuatan atau justru malah meninggalkannya. Wa amat takhir fa huwal ibahatu, dan yang disebut dengan pilihan fa huwal ibahah, maka itu adalah mubah, boleh. Artinya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, itu namanya pilihan. Jadi tadi yang ibtido, yang tuntutan itu kan tuntutan melaksanakan pasti dan tidak pasti. Tuntutan meninggalkan pasti dan tidak pasti, berarti jadi 4. Tambah takhir yang kelima yang untuk pilihan itu berarti semuanya menjadi 5. Jadi hukum taklifi, hukum yang menuntut, membebankan bagi seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan atau dengan cara memilih antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan, itu berarti ada 5 hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang takhir tadi adalah mubah. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatukum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Allah tidak akan yu'akhidukum, tidak akan menyiksa kalian karena faktor ketidaksengajaan di dalam fi aymanikum, di dalam sumpah kita kalian. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Ya, akan tapi Allah akan menyiksa kalian karena kalian itu melakukan sumpah dengan sengaja lalu melanggar. Ya. Fakaffaratuhu, maka kafarahnya, penembus kesalahannya itu adalah yang pilihan ini, it'amu 10 masakin. Pertama, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imun, dari makanan yang biasa kamu makan. Ahlikum, ya, keluarga kalian. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, au kiswatuhum, atau kalian memberikan pakaian mereka. Beri makan, berikan pakaian. Bisa beri makan, bisa juga beri pakaian. Nah, ini yang milih, ya, boleh milih. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Kalau nggak bisa begitu, faman lam yajid, tidak bisa begitu maksudnya, fasyamu 3 ayyam, maka kamu berpuasa 3 hari. Nah, itu pilihan. Dzalika kaffaratu aymanikum, itu merupakan kafarah atas sumpah kalian jika halaftum, jika kalian telah bersumpah. Nah, ini contoh untuk pilihan, ya, tadi dari kafarah bagi orang yang bersumpah namun dia ternyata tidak memenuhi sumpahnya, maka ada kafarahnya. Kafarahnya ternyata diberikan pilihan oleh Allah, bisa memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa, berpuasa 3 hari. Ini pilihan. Nah, itu ya, jadi untuk hukum taklifi sudah. Kemudian selanjutnya adalah amma hitabul watni awil hitab al-muta'alliqu bi af'al libat bil watni. Jadi yang disebut dengan hitab watni atau hukum watni itu adalah hitab atau seruan yang berkaitan dengan perbuatan hamba yang menjelaskan tentang kondisi, ya, kondisi status hukum taklifinya. Jadi kalau hukum taklifi itu dia menjelaskan status hukum bagi perbuatan, kalau hukum watni dia menjelaskan tentang status hukum bagi hukum taklifi. Jadi misalnya sholat itu wajib, ya. Sholat itu wajib. Lalu sholatnya itu sah apa enggak? Nah, itu sah dan tidaknya itu adalah hukum watni. Jadi sholat wajib itu hukum taklifi, sah atau tidak sholatnya, misalnya dipenuhi syarat dan rukunnya, maka baru itu masuk wajib. Jadi dia menjelaskan keadaan, ya, menjelaskan keadaan pelaksanaan hukum tersebut, pelaksanaan hukum taklifnya tersebut.
Oh, itu dia telah melaksanakan kewajiban. Dilihat dulu keadaannya, kondisinya bagaimana. Oh, ternyata ada syarat rukunnya tidak dipenuhi. Nah, jadi itu masuk kajian pembahasan hukum wajib. Fahuwa, ini contoh, fahuwa ja'lu syai'i sababan liwujudis shalah au mani'an au syartan matamalan. Misal, ya, menjadikan suatu ini sebagai sebab akan datangnya sholat atau beberapa sholat, au mani'an, atau hal-hal yang bisa mencegah orang melaksanakan kewajiban sholat, au syartan, atau syarat bagi sahnya sholat. Kematalan, misal ya, dulu kusyamsi, tergelincirnya matahari, sababun liwujudi sholatil zuhri, menjadi sebab adanya atau berlakunya sholat zuhur. Jadi matahari kalau sudah tergelincir dari titik tengah di atas, ya, lalu tergelincir ke arah barat, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Itu menjadi hukum waqti, sebab, yang menjadi sebab adanya sholat, adanya kewajiban sholat zuhur kalau sudah matahari tergelincir. Itu jadi sebab. Wan najasatu mani'atun min adai sholat. Kemudian misalnya najis itu menjadi penghalang dari melaksanakan sholat. Misalnya ada baju kita ada terkena najis, itu menjadi penghalang kita untuk bisa melaksanakan sholat. Tidak bisa disucikan dulu. Wat taharatu syaratun fi sihhati sholat. Bersuci itu merupakan syarat akan keabsahan sholat. Jadi sholat kita baru sah kalau kita telah suci, ya, telah bersuci, ya, tentu dengan air yang bisa suci mensucikan, atau yang biasa di dalam kitab-kitab itu disebut dengan air mutlak. Au ja'lu syai'in sahihan au fasidan au batilan au rukhsatan au aziman, atau menjadikan sesuatu itu sah, ya, fasad atau fasid, batal, ya, batal, kemudian rukhsah itu keringanan, azimah itu hukum pokoknya, azimah. Wa bidzalika yakunu ta'riful hukmi syar'i bi annahu khitabus syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad jami'an mani'an. Dengan demikian pengertian tentang hukum syara itu yang disebut dengan seruan asyari atau seruan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba itu jami'an mani'an. Artinya jami' mani sudah. Istilah jami' mani itu dia mencakup segala sesuatu yang dimaksud oleh definisi. Kemudian disebut mani'an, dia membatasi atau menghalangi hal-hal yang lain yang tidak terkait. Jadi sebuah definisi itu disebut baru benar itu kalau memenuhi kriteria jami' mani. Istilah jami' mani itu definisi tersebut itu mencakup semua hal yang termasuk di dalam yang dimaksud oleh pengertian tersebut. Kemudian mani membatasi hal-hal yang lain yang tidak terkait. Jadi kalau tadi hukum syara itu adalah khitabus syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad bil iqtida wa tahqir aw bil waqi. Itu berarti sudah jami' mani, sudah mencakup segala keseluruhan dan sekaligus mencegah hal-hal yang tidak terkait di dalamnya. Wa huwa biqalihi bil iqtida wa bil tahqir qad syamal al-ahkam al-khamsah. Dengan perkataannya tadi bahwa tuntutan atau dengan pilihan itu telah mencakup 5 hukum, ya. Wahiyah al-fardhu wal mandub wal haram wal makruh wal mubah. Jadi ada 5 hukum yakni fardu, sunnah, haram, makruh dan mubah. Wa biqaulihi bil wa'i, dan dengan ungkapan atau dengan narasi yang menyatakan hukum wa'i itu qad syamalat makana sababan wa makana mani'an wa makana syartan wa makana sahihan aw batilan aw fasidan wa makana rukhsatan aw azimatan. Yang kemudian disebut dengan al-wa'i itu mencakup sebab,
ya, kemudian mani, kemudian syarat, kemudian sah atau batil, atau fasid, ya, fasad, ya, atau rukhsah dan azimah. Wa binaan ala hadzal ta'rif, berdasarkan pengertian tersebut, yakunu hukmu syari ismaini. Berdasarkan pengertian itu maka pengertian seruan asyari itu ada dua macam. Pertama hitab taklifin, pertama adalah hitab taklif, hitab seruan yang berkaitan untuk perbuatan, ya, beban hukum bagi perbuatan manusia. Wa hitab wat'in, dan hitab wat'in atau hukum an-wat'in, ya, yang menjelaskan tentang ahwal pelaksanaan hukum tersebut, kondisi atau keadaan pelaksanaan hukum tersebut. Wa sanabhathu fi hadzal bab fi hitabil wat'in, dan kita akan membahas dalam bab ini adalah fi hitabil wat'in, dalam masalah hitab wat'in, li'annahu huwa alladhi yata'allaqu bil hukmi 'ala naqli, karena itulah yang berkaitan dengan hukum, yang hukum mengenai akad-akad, min haul kaunihi sahihan aw batilan aw fasidan, dari sisi apakah akadnya itu sah, batil atau fasid. Ini kitab ini memang fikih, kitab ini adalah fikih muamalah. Kenapa di awal dijelaskan, di bab pertama ini dijelaskan tentang hukum syara, itu agar kita bisa menempatkan hukum menyangkut masalah muamalah itu dengan tepat. Karena memang rata-rata untuk konteks hukum fikih muamalah, ya, itu rata-rata mubah. Melakukan ijarah itu mubah, melakukan syirkah itu mubah, melakukan pokoknya aktivitas jual beli itu mubah. Jadi hukum taklifnya mubah. Jadi justru yang lebih fokus dan lebih dominan itu hukum batinnya. Gitu. Jadi artinya hukum taklifnya selesai. Gitu. Jadi yang haram itu kan tadi kalau ada unsur riba, ya. Itu yang haram, yang artinya masuk taklifi yang haram, ya. Tapi hukum asal bagi hampir seluruh muamalah-muamalah yang berkaitan dengan masalah fikih ekonomi, ya, transaksi, seluruh transaksi finansial yang kita lakukan, itu hukum taklifinya mubah-mubah semua. Jadi rata-rata mubah. Maka kenapa Syekh Yusuf As-Sabatin ini lebih menekankan kepada hukum watinya di dalam pembahasan ini? Karena memang sampai hari ini yang bermasalah itu pada sisi hukum wati rata-rata muamalah ini. Jadi muamalah, apalagi muamalah kontemporer itu rata-rata terletak kepada hukum wati. Jadi akadnya bermasalah. Jadi kayak kasus bahkan meskipun dengan label-label besarnya kayak bank syariah dan lain sebagainya, itu banyak yang bermasalah dari sisi akad. Jadi kan mereka berusaha untuk menghindar dari keharaman riba, ya, tapi kemudian bermasalah dari sisi akad. Makanya kitab ini didahului dengan pembahasan tentang hukum. Saya kira itu dulu, ya, karena ini adalah di sini disebut tamhid, baru pengantar, ya, dari penjelasan masalah hukum muamalah. Untuk spesifik mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kasus muamalah. Tapi watinya ini, hukum watinya tentu akan kita bahas lebih mendalam lagi. Tafadhol, mungkin ada hal yang perlu disampaikan, entah itu pertanyaan ataupun tanggapan, ya, karena kita anggap ini adalah mutola'ah dan murajaah bersama. Silakan Ustaz Babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berkaitan dengan fikih muamalah yang kita bahas pada kesempatan waktu ini. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan masih padatnya muamalah yang yang dilakukan oleh masyarakat kita, dan kita pun tidak pernah terlepas dari ikatan-ikatan berkaitan dengan muamalah tersebut. Ya, kalau kita misal kita kaji, ya, berkaitan dengan riba,
berkaitan dengan riba. Jadi memang saya pun sendiri merasakan betapa fenomena riba itu justru malah menghancurkan kebahagiaan kaum muslimin pada khususnya. Dan saya saksikan justru malah semacam ada keterpaksaan di mana memang pada waktu ini memang kita lihat kondisi masyarakat itu dibenturkan dengan faktor ekonomi. Nah, sekali lagi justru malah dari lembaga-lembaga yang mengatasnamakan bank syariah tadi itu ada Baitul Mal seperti BMT gitu ya. Jadi intinya mereka itu sangat manis sekali dalam artian selembaga sekalipun mereka pun justru malah menjadikan transaksional bisnis. Kalau sekiranya kita nasabah memberikan invest sekian juta, nanti bakal dapat langsung ini gitu. Tapi uang itu nggak bisa dipakai. Jadi intinya uang itu ditahan selama beberapa tahun. Nah, mereka bilangnya bukan riba. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika satu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita hidup saat ini itu dengan sistem ekonomi yang sudah tidak Islami. Ya, banyak praktek-praktek yang jelas bertentangan dengan hukum syara. Jadi hampir seluruh transaksi keuangan dan ekonomi di negara kita ini, jadi rata-rata memang tidak bersih dari hal-hal yang melanggar atau menyimpang dari hukum syara. Meskipun kadang-kala ada label-label syariah sekalipun. Karena sebagaimana tadi yang saya contohkan, keberadaan kayak bank syariah, BNP dan katakanlah ya BNP lah, atau bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah itu, mereka memang menganggap posisinya itu sebagai jawaban atas kerinduan masyarakat untuk bermuamalah secara syar'i agar terhindar dari riba. Namun yang jarang bahkan nyaris tidak diperhatikan itu pada sisi akad. Pada sisi akad yang mengatur transaksi. Nah, ini akad itulah yang sebenarnya yang akan masuk pembahasan masalah hukum wad'i. Apakah akad ini sah atau tidak? Jadi banyak orang kadang meremehkan yang begitu. Mereka lebih memperhatikan masalah hukum taklifi, meremehkan hukum wad'i. Padahal pelanggaran terhadap hukum wad'i itu bisa lebih fatal ketimbang pelanggaran terhadap hukum taklifi. Contoh, saya kasih contoh. Nikah itu sunnah Rasulullah berdasarkan hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi ketika orang melaksanakan nikah lalu akadnya tidak sah, artinya akadnya batil misalnya begitu, apakah orang tersebut dikatakan telah melakukan kesunahan? Tidak. Justru yang terjadi malah keharuman yang terus menerus sampai akhir hayat. Ya, kalau dia tidak segera sadar dan tetap melangsungkan pernikahannya, ya, maka akan terjadi perzinahan terus menerus karena gara-gara akad yang batil. Akad itu kajiannya hukum wad'i. Termasuk dalam transaksi keuangan juga begitu. Jadi kalau ada transaksi finansial, ada aktivitas finansial kita yang akadnya tidak sah atau akadnya batil atau terjadi kerusakan, maka konsekuensi dari akad itu mengakibatkan seluruh tasarruf, artinya seluruh pengelolaan harta dari aktivitas finansial itu menjadi haram. Nah, ini yang tidak diperhatikan. Jadi misalnya menghindari riba.
namun ternyata akadnya bermasalah. Ya, semisal kasus di beberapa bank ya, syariah maupun di BNT. Ya. Jadi biasanya kan kalau nasabah itu menginvest ya atau memberikan modal atau nyimpan lah, bahasanya nyimpan tapi mereka menganggapnya sebagai investasi. Artinya sebagai nasabah itu dianggap sebagai sahibul mal, ya. Pemilik modal untuk menginvestasikan harta. Itu pihak perbankan syariah maupun katakanlah BNT itu memposisikan sebagai modal pengelola harta. Padahal aslinya itu tidak, mereka bukan sebagai pengelola, tapi mereka itu adalah perantara saja. Mereka menjadi perantara dengan pihak-pihak perusahaan yang akan melakukan kemitraan nanti dengan perbankan. Jadi itu nyiasati sudah menyalahi akad. Pada kesepakatan pembagian hasilnya sudah begitu. Termasuk kalau misalnya saya meminjam modal ke pihak bank, ya, bank syariah maupun BNT, ya, itu biasanya hasilnya sudah ditentukan dan harus hasil. Jadi mereka tidak mau menanggung kerugian. Ya. Padahal namanya syirkah itu ya untung-untung, rugi-rugi. Kalau untungnya rugi, untung bersama. Kalau rugi bersama. Cuma kalau syirkah mudharabah, kerugian modal itu ditanggung pemilik modal, pengelola mengalami kerugian tenaga. Artinya dia sudah mengelola, sudah mengerahkan usahanya, mengerahkan tenaganya, tapi nggak dapat untung. Dengan rugi. Artinya rugi, untung. Tapi coba kalau kita pinjam modal ke modal 0,2% riba. Nah, ya begitu. Lebih kalau apalagi kemudian dilebihkan. Jadi bunga itu kan selisih. Bunga itu persentase dari pokok modal. Kalau bunga. Ya. Kalau bagi hasilnya itu baru ketahuan, itu hanya menetapkan persentase berdasarkan kesepakatan. Berapa nominalnya dari persentase itu nunggu hasilnya dulu, bukan di awal kemudian langsung ditentukan. Ya, itu nanti pada saatnya nanti, insya Allah kita akan membahas lebih detail tentang masalah itu. Artinya masalah akad-akad ini hanya sekedar pengantar bagi kita semua untuk menjelaskan tentang cakupan hukum syara itu. Ya, hukum syara itu berarti ada hukum taklifi, ada hukum wajib. Saya kira begitu. Mungkin ada yang lain. Ya. Kalau belum ada saya lanjut. Ya, silakan Ustaz Bu Fadi. Satu lagi. Menarik. Tadi disebutkan pada perkara muamalah ini, ya, memang di masyarakat itu, ya, kita juga sebelum menganggapnya bahwa semua bab muamalah itu hukum asalnya itu mubah, gitu. Baru sesuatu yang diharamkan, itu yang ditinggalkan. Jadi ya itu yang kita ketahui, sehingga semua itu purna mubah. Baru yang tahu ada nasnya, jelas nasnya baru kita anggap haram. Nah, tapi ternyata di situ ya menarik ada hukum wati ini, gitu, yang banyak kita lupakan pengkajiannya, sehingga boleh-boleh saja, sehingga sebanyak terdengar dalam muamalah itu syaratnya itu dua. Akhirnya syaratnya itu apa? Yang pertama tidak ada nas yang mengharamkan, yang kedua antarodin, saling ridha antara dua orang yang bertransaksi atau beberapa orang yang bertransaksi. Sehingga ini yang menjadi hukum semua, berubah semua lahirnya begitu. Ya, memang ada sebagian ulama yang menyatakan menggunakan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asas hukum bagi konteks muamalah itu mubah, malam yarid dalil tahrim. Persis seperti al-aslu fil asya al-ibahah, malam yarid dalil tahrim. Jadi karena mereka memahami fakta kalau muamalah itu memang rata-rata mubah. Ya, selama tidak ada dalil melarang menggunakan begitu. Tapi dalam konteks ini itu menjadi rawan ketika saat ini sistem ekonomi kita sudah tidak berdasarkan Islam, kemudian penjelasan yang memadai tentang hukum-hukum syara, terutama dalam konteks hukum wajib itu
tidak memadai, tidak cukup. Maka itu rawan. Ada orang yang ngambil simpelnya saja. Pokoknya tidak ada dalil yang mengharamkan mubah. Begitu Pak Mansur. Tidak diperhatikan akad-akadnya. Kenapa? Karena di awal saya menyampaikan yang banyak mendapatkan perhatian itu hukum taklifi. Hukum wad'i itu banyak diabaikan. Apalagi model pola berpikirnya menggunakan pola berpikir tekstualis. Misalnya begini, multi level marketing, ya, itu boleh apa enggak? Ya, cari dalam nasnya Al-Quran, ada enggak? Misalnya multi level marketing atau ada enggak di dalam hadis Rasulullah? Ya, hanya kesimpulannya kan tidak ada, berarti mubah. Mas begitu Mas. Nah ini kan main apa istilahnya? Dia melakukan generalisasi atau melakukan pembahasan yang kajian yang simplistik, kajian yang hanya sekedar menyederhanakan masalah. Padahal mestinya kalau benar-benar dia hati-hati dengan hukum syara, itu melakukan penelitian atau istilahnya kalau dalam istilah fikih itu dia melakukan tahqiqul manat, analisis terhadap fakta hukumnya. Bagaimana fakta tentang MLM itu? Faktanya seperti apa? Akadnya bagaimana? Kemudian seluruh aktivitas finansialnya bagaimana? Seluruh transaksinya bagaimana? Transaksi finansialnya bagaimana? Itu harus diperhatikan, harus dilakukan analisis secara objektif sampai tasawur, artinya sampai memiliki gambaran yang menyeluruh terhadap fakta yang hendak dihukumi. Dan kajian itu tentu nanti akan lebih fokus kepada hukum wad'iyah. Jadi memang saat ini banyak orang yang menggunakan kaidah, tapi penggunaannya yang tidak benar. Makanya kaidah itu ini apa istilahnya menurut kita, menurut saya pribadi, itu menjadi rawan. Seharusnya kalau berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, maka hukum kaidah yang pas itu adalah al-aslu fi taqayyud al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Jadi asal bagi satu perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syar'i. Muamalah itu aktivitasnya adalah perbuatan. Aktivitasnya adalah perbuatan. Status muamalahnya saja yang khasiat. Misalnya ijarah, ya, upah. Ijarahnya itu adalah asya, tapi aktivitasnya untuk meminta orang untuk ini, untuk bagaimana itu adalah hal. Ya, makanya yang lebih pas itu adalah kaidah al-aslu fil af'al atau qayyud bi ahkam syar'i. Dan yang hukum syara itu ya ada dua tadi, ada hukum taklifi, ada hukum taklifi. Nah, untuk khusus muamalah lebih dominan kajiannya itu pada hukum wad'i. Kenapa? Karena hukum taklifinya memang rata-rata berada dalam konteks hukum mubah. Nah, seharusnya begitu. Makanya di kitab ini hukum wad'inya yang dibahas lebih awal. Ini hanya pengantar hukum syara itu apa saja. Kemudian pembahasan berikutnya itu adalah hukum wad'i yang dijelaskan, termasuk akad-akad yang dijelaskan. Insyaallah nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Ada lagi? Ada, cukup ya. Barangkali itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan senantiasa barokah, menambah kebaikan, menambah ketakwaan terhadap Allah dengan cara kita semakin berkomitmen untuk selalu terikat dengan hukum syara terutama dalam perbuatan kita. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.